Kelompok 2, kelas 10E12, izin mempresentasikan hasil karya pop-up kami tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Halira Al-Hubi Hidayat, saya Zahra Leoranata, saya Kunza Dwi Yulfia, saya Hanifah Arfa Putri, saya Syarihatul Karpia, saya Dara India Putri, saya Sasabila Pilihan, saya Ahmad Nabil Al-Musawa, saya Wahyu Winandi, saya Bunga Larasati. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Zahra. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Poin pertama yaitu letak geografisnya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh sekarang. Posisinya berada di tepi Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional paling strategis di Asia Tenggara pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Terus selanjutnya ada raja-rajanya. Yang pertama Sultan Aceh Al-Saleh. Masa pemerintahannya pada 1267 sampai 1257 Masehi. Mendirikan kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara sekitar tahun 1267 Masehi. Ia memperkenalkan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Terus kerajaan kedua itu ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Masa pemerintahannya pada 1297 sampai 1326 Masehi. Putra Malik As-Saleh memperkenalkan mata uang emas dirham pertama di Asia Tenggara. Dikunjungi penjelajah Ibnu Batutah. Raja ketiganya tuh ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Masa pemerintahannya pada 1326 sampai 1345 Masehi. Masa puncak perdagangan internasional, menjalin hubungan dengan dinasti Yuan, Cina. Kerajaan dikenal luas di dunia Islam. Raja selanjutnya tuh ada Sultan Mansur Malik Az-Zahir. Masa pemerintahannya itu 1345 Masehi sampai 1346 Masehi. Memerintah singkati masa transisi setelah Sultan Mahmud, menjaga stabilitas kerajaan. Selanjutnya ada Raja Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Masa pemerintahannya itu 1383 sampai 1405 Masehi. Memperluas jaringan perdagangan, menjalin hubungan lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di semenanjung budaya. Yang kedua ada perkembangan kerajaan Samudra Pasai serta faktor kemajuan dan kemunduran. Yang pertama itu ada perkembangan politik. Sistem pemerintahan berbentuk kesultanan dengan raja bergelar sultan, dibantu para menteri dan ulama. Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit, Tiongkok, dan dinasti Ming, dan kerajaan Islam di Timur Tengah. Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok mengunjungi Samudra Pasai dan memberikan lonceng Sakra Donya sebagai tanda persahabatan. Sempat mengalami tekanan dari kerajaan Majapahit, namun berhasil mempertahankan kedaulatan. Selanjutnya ada konflik internal suksesi kerajaan, melemahkan kekuasaan di akhir masa kerajaan. Terus juga ditaklukkannya oleh kerajaan Aceh pada tahun 1521 Masehi di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah. Selanjutnya ada perkembangan kehidupan sosial budaya. Masyarakat Samudra Pasai terdiri dari perdagangan lokal, asing seperti Arab, India, Cina, dan rakyat biasa yang hidup dari pertanian dan perdagangan. Yang kedua, Islam perkembangan pesat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum Islam yang diterapkan dalam pemerintahan. Samudra Pasai juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Nusantara. Banyak ulama datang untuk belajar dan mengajar. Yang ketiga, yang keempat itu budaya Arab berpadu dengan budaya lokal Melayu. Terlihat pada arsitektur makam dan gaya penulisan lisan. Bahasa Melayu berkembang sebagai lingua franca perdagangan di Nusantara, diperkaya kosakata Arab. Tradisi upacara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Hari Besar Islam mulai berkembang di masyarakat. Ada dua faktor. Yang pertama faktor kemunduran.
Pertama adalah konflik internal perebutan kekuasaan antara anggota keluarga dan kerajaan. Yang kedua, serangan dari kerajaan Majapahit yang melemahkan kekuatan militer dan ekonomi. Yang ketiga, munculnya kerajaan Malaka sebagai pesaing dagang yang lebih kuat di Selat Malaka. Yang keempat, kedatangan Portugis yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Yang kelima, ditaklukkan oleh kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1521 Masehi. Yang kedua ada faktor kemajuan. Yang pertama, letak geografis sangat strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Yang kedua, menjadikan pusat perdagangan lada dan rempah-rempah yang sangat diminati pedagang asing. Yang ketiga, memiliki mata uang emas dirhamkan dan memperlancarkan perdagangan internasional. Keempat, dukungan ulama dan hubungan baik dalam kerajaan-kerajaan di dalam Arab dan India. Yang kelima, kepemimpinan sultan yang dibijaksanakan terutama pada masa Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Ya. Selanjutnya ada peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu pecahan gerabah dan keramik kuno. Gerabah yang ditemukan diyakini dibuat sendiri oleh masyarakat lokal pada masa tersebut. Dan keberadaan keramik asing memperjelas adanya aktivitas perdagangan internasional dengan perdagangan dari Cina, India, dan Arab. Selanjutnya ada mata uang dirham atau koin emas. Dirham merupakan koin yang terbuat dari emas murni, dicetak pertama kali oleh Sultan Muhammad pada masa pemerintahannya sekitar 1297 sampai 1326 Masehi. Dirham menjadi bukti bahwa Samudra Pasai telah memiliki sistem ekonomi yang maju sebagai pusat perdagangan internasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hikayat raja-raja Pasai atau naskah sastra. Karya tulis yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1360 Masehi dan menjadi penanda kemunculan serta perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Naskah ini berisi kisah para raja Samudra Pasai dan menjadi sumber sejarah utama untuk memahami kehidupan politik dan budaya kerajaan. Yang keempat yaitu nisan berukir kaligrafi Arab. Batu nisan ini memiliki ukiran kaligrafi Arab yang indah dan bermakna seperti ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk menandai makam-makam raja dan tokoh penting kerajaan. Gaya nisannya menggabungkan unsur Jawa Islam dengan hiasan sulur khas Nusantara. Yang makam Sultan Malik As-Soleh. Makam ini telah terletak di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, kurang lebih 17 km sebelah timur kota Lok Seu Makai. Ini adalah makam pendirian Kerajaan Samudra Pasai. Pada nisan Sultan Malik As-Soleh terdapat bentuk segi empat pipih bersayap dengan mahkota 2 tingkat di bagian puncaknya. Yang keenam yaitu naskah surat Sultan Zainal Abidin. Naskah surat ini ialah dokumen tertulis yang ditunjukkan kepada Raja Portugis pada tahun 1521 Masehi. Berisi permintaan bantuan dari Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir untuk melawan Kesultanan Aceh yang menyerang wilayahnya. Ditulis dengan bahasa Arab dan menjadi bukti hubungan diplomatik Samudra Pasai dengan bangsa Eropa. Selanjutnya ada letak geografis Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di ujung utara Pulau Sumatera dengan ibu kota di Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh. Posisinya sangat strategis karena berada di pulau di pintu masuk Selat Malaka dari arah barat, menjadikannya penghubung perdagangan antara Asia Selatan, Timur, Tengah, dan Asia Tenggara. Batas wilayahnya yaitu utara dan timur Selat Malaka, barat sampai Samudra Hindia, selatan sampai pegunungan Bukit Barisan. Pada masa kejayaannya, wilayah Aceh mencakup hampir seluruh Sumatera dan sebagian semenanjung Malaya. Selanjutnya ada raja-raja dari Aceh Darussalam.
Yang pertama ada Sultan Ali Mughayat Shah, dari pemerintahnya dari 1514 sampai 1528 Masehi. Lalu yang kedua ada Sultan Salahuddin. Dia memerintah dari 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Dia memerintah dari 1537 sampai 1571 Masehi. Yang keempat ada Sultan Hussein Ali Riayat Shah dari 1571 sampai 1579 Masehi. Lalu yang kelima ada Sultan Muda, yaitu sampai dia hanya memerintah sampai 1579 Masehi. Lalu yang keenam ada Sultan Sri Alam. 1579 Masehi. Lalu yang ketujuh ada Sultan Zainul Abidin 1579 sampai 1586 Masehi. Lalu yang ke-8 ada Sultan Alauddin Mansur Shah dari 1586 sampai 1588 Masehi. Yang ke-9 ada Sultan Buyung dari 1588 sampai 1589 Masehi. Yang ke-10 ada Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamimil dari 1589 sampai 1604 Masehi. Yang ke-11 ada Sultan Ali Riayat Shah dari 1604 sampai 1607 Masehi. Yang ke-12 ada Sultan Iskandar Muda dari 1607 sampai 1636 Masehi. Yang 13 Sultan Iskandar Tanil 1636 sampai 1641 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Safiyatuddin Shah 1641 sampai 1675 Masehi. Selanjutnya, perkembangan, faktor kemajuan, dan faktor kemunduran dari Kerajaan Aceh. Yang pertama, perkembangan politik. Masa kejayaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi, wilayah mencakup hampir seluruh Sumatera dan sebagian semenanjung Malaya. Aceh menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan armada kapal perang yang kuat. Berhasil mengusir Portugis dari Daya dan Petir. Pernah menyerang Malaka namun belum berhasil merebutnya. Menjalin persekutuan dengan Kesultanan Ottoman Turki untuk mendapatkan bantuan senjata. Setelah Iskandar Muda wafat, kerajaan melemah akibat konflik internal dan tekanan Belanda atau VOC. Perang Aceh melawan Belanda 1873 sampai 1904 Masehi merupakan perang terpanjang dalam sejarah kolonial Indonesia. Selanjutnya, perkembangan kehidupan sosial budaya. Aceh mendapat julukan Serambi Mekah karena menjadi pusat Islam di Asia Tenggara. Hukum Islam syariat diterapkan secara ketat dalam kehidupan masyarakat. Ulama besar lahir Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Marudin Ar-Raniri, Syekh Abdur Rauf Singkil. Sastra Melayu berkembang pesat. Kitab-kitab agama dan sastra ditulis dalam bahasa Melayu Arab. Masyarakat multikultural. Pedagang Arab, India, Cina, Eropa hidup berdampingan di pelabuhan Aceh. Perempuan yang dapat kedudukan tinggi terbukti dengan adanya 4 sultan yang memerintah Aceh. Selanjutnya, faktor kemajuan. Letak strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Kepemimpinan kuat Sultan Iskandar Muda yang mampu menyatukan dan memperluas wilayah. Perdagangan lada yang menjadi komoditas utama ekspor sangat menguntungkan. Kekuatan militer laut yang besar dengan armada kapal perang modern. Dukungan ulama besar yang memperkuat legitimasi keagamaan kerajaan. Hubungan diplomatik luas dengan Ottoman, India, Arab, dan kerajaan Nusantara lainnya. Dan yang terakhir, faktor kemunduran. Wafatnya Sultan Iskandar Muda tanpa pewaris yang kuat melemahkan pemerintahan. Konflik internal perebutan tahta antara kelompok bangsawan. Tekanan militer Belanda yang terus
menerus menggerogoti kekuatan Aceh. Persaingan perdagangan dengan Belanda yang menguasai jalur rempah-rempah. Dan yang terakhir, Perang Aceh 1873 sampai 1904 Masehi menguras sumber daya kerajaan hingga akhirnya takluk. Selanjutnya, peninggalan dari Kerajaan Aceh. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan Kerajaan Aceh yang menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi dan pernah dijadikan markas pertahanan melawan penjajah. Selanjutnya, Makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda terletak di Kompleks Museum Aceh, di samping Pendopo Gubernur Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah raja besar yang berhasil membawa kerajaan Aceh menuju masa kejayaan dan wafat pada 27 Desember 1636 di usia 43 tahun. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Pertama, letak geografisnya. Kerajaan Demak terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Demak, Jawa Tengah, sekarang di Kabupaten Demak. Posisinya berada di muara Sungai Demak yang menghadap ke Laut Jawa, menjadikannya pelabuhan yang ramai dan strategis. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, berdiri sekitar tahun 1475 Masehi. Letak di pesisir utara Jawa memudahkan kontak dengan pedagang Muslim dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Nusantara bagian timur, serta menjadi pintu masuk penyebaran Islam ke seluruh Pulau Jawa. Selanjutnya, perkembangan dari Kerajaan Demak. Perkembangan sosial budaya. Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, didukung Wali Songo yang berperan besar dalam dakwah budaya Jawa dan Islam berpadu harmonis pada seni wayang, gamelan, dan arsitektur masjid bergaya Jawa Islam. Masjid Agung Demak menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Jawa. Sistem pendidikan pesantren berkembang pesat sebagai lembaga pendidikan Islam. Wali Songo menggunakan pendidikan budaya lokal seperti wayang, seni, dan tradisi untuk menyebarkan Islam. Masyarakat hidup makmur dari perdagangan beras dan komoditas pertanian Jawa. Selanjutnya, perkembangan politik. Kerajaan Demak berhasil menghancurkan sisa kekuasaan Majapahit dan menjadi kerajaan terkuat di Jawa. Di bawah Sultan Trenggono, wilayah meluas, seperti Sunda Kelapa pada tahun 1927. Masehi. Tuban, Madiun, Malang, Belambangan. Padi Unus melancarkan serangan ke Malaka pada tahun 1913 Masehi untuk mengusir Portugis meski gagal. Demak menguasai jalur perdagangan pesisir utara Jawa dan mengontrol distribusi beras ke Malaka. Konflik suksesi antara Sunan Pramuka dan Arya Penanggang melemahkan kerajaan. Kerajaan runtuh dan digantikan Kerajaan Pajang di bawah Jatatinggur pada tahun 1968 Masehi. Selanjutnya, faktor kemajuan. Dukungan penuh Wali Songo dalam penyebaran Islam dan pemerintahan kerajaan terletak di pesisir utara Jawa yang strategis sebagai pusat perdagangan dan pelayaran. Kepemimpinan Sultan Trenggono yang kuat dan ekspansif monopoli perdagangan luas Jawa dan jadi komoditas vital bagi pedagang asing. Runtuhnya Majapahit yang memberi ruang bagi Demak untuk berkembang. Selanjutnya, faktor kemunduran. Konflik internal perebutan kekuasaan yang berdarah antara pewaris tahta. Arya Penangsang membunuh Sunan Prawono dan melemahkan legitimasi kerajaan. Munculnya kerajaan baru di pedalaman Jawa yang lebih kuat seperti Pajang lalu Mataram. Ancaman Portugis di Malaka yang mengganggu jalur perdagangan, kemerasan ekonomi akibat ketidakstabilan politik. Raja-raja. Pemimpin pertama namanya adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Gelar resminya Sultan Alam Raden Fatah. Masa pemerintahannya dari tahun 1475 sampai 1514 Masehi. Pangkatnya sebagai Adipati Bintaro di Demak oleh Majapahit. Setelah Majapahit melemahkan, Raden Fatah mendirikan kerajaan Islam yang merdeka. Wafat
tahun 1518 Masehi dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Demak. Pencapaiannya, yang pertama mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang kedua, memimpin pembangunan Masjid Agung di Demak. Yang ketiga, berhasil mengalahkan sisa kekuasaan di Majapahit. Terus Raden Patah dari tahun 1475 sampai 1518 Masehi. Pati Onus dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Prawoto dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Dan yang kelima, Arya Penanggusang dari tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Peninggalannya. Yang pertama, Surya Majapahit. Surya Majapahit digambarkan hiasan segi delapan yang sangat populer pada masa kerajaan Majapahit dan ditafsirkan sebagai lambang kerajaan dibuat pada tahun 1479 Masehi karena Raden Patah adalah keturunan Majapahit. Keberadaan ini memiliki simbol ini di masjid. Ya, ini dianggap wajar sebagai bentuk penghormatan. Lalu ada yang kedua, ada Menara Masjid Agung Demak, yaitu berada di kampus Masjid Agung Demak, dibangun sejak 1479 Masehi, yang dianggap oleh Raden Patah oleh Wali Songo dan ramah menjadi pusat pembelajaran Islam bagi para ulama di Pulau Jawa pada abad ke-15. Yang ketiga, ada interior Masjid Agung Demak Saka total dan Saka Majapahit, yaitu 4 tiang utama yang berada di dalam Masjid Agung Demak dibuat langsung oleh Wali Songo. Tiang laut dibuat sembarang barat daya oleh Sunan Agung Jati, tenggara oleh Sunan Ahmad. Yang keempat, ada lawang atau pintu plot atau pintu patir. Itu sebagai gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Agung Selo. Pintu ini dijadikan sebagai candra senggala yang tadinya Masjid Agung Demak dengan senggalan naga malut seliro alif. Pintu blok ini memiliki ukuran tumbuhan, saluran timbangan, mahkota, tumpal, cemara dan kepala negara dengan mulut terbuka. Yang kelima, ada maksurah atau mihrab. Memiliki nilai estetika yang unik dan indah sehingga mendominasi kehidupan ruang utama Masjid Agung Demak. Maksurah ini digunakan oleh penguasa dalam menunaikan sholat berjamaah. Sehingga ada Kerajaan Mataram Islam. Letak geografis. Kerajaan Mataram Islam, letak geografis. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede di Yogyakarta sekarang. Bagian kota Yogyakarta, wilayahnya terletak di pedalaman Pulau Jawa, di dataran rendah antara Pegunungan Merapi, Merbabu di utara dan Pegunungan Seribu di selatan. Berbeda dengan kerajaan Islam sebelumnya yang berbasis maritim. Mataram Islam adalah kerajaan
agraris yang memanfaatkan kesuburan tanah Jawa. Pada puncak kejayaan di bawah Sultan Agung, wilayah Mataram mencakup hampir seluruh Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Madura, serta sebagian Kalimantan dan Nusantara Tenggara dan Nusa Tenggara. Adapun perkembangannya, perkembangan kehidupan sosial budaya. Budaya Jawa mencapai puncaknya, seni wayang kulit, gamelan, batik, tari Jawa berkembang pesat. Sultan Agung memadukan budaya Jawa, Hindu, dan Islam, menciptakan kalender Jawa Islam 1633 Masehi. Sistem feodalisme Jawa berkembang kuat dengan raja sebagai pusat, sekuat absolut. Bahasa Jawa berkembang dalam 3 tingkatan. Wogo, Madya, Krama mencerminkan struktur sosial. Sultan Agung menuliskan kitab sastra Gending, karya sastra filosofis menggabungkan nilai Islam dan Jawa. Tradisi upacara skakel, peringatan Maulid Nabi berkembang sebagai tradisi Islam Jawa yang unik. Adapun faktor kemajuannya, wilayah agraris subur menghasilkan surplus beras untuk mendukung pasukan dan rakyat. Kepemimpinan Sultan Agung yang visioner, kuat, dan mampu menyatukan Jawa. Sistem pemerintah terstruktur dengan birokrasi yang handal. Posisi di pedalaman Jawa yang sulit dijangkau armada laut musuh. Dukungan spiritual dari ulama dan tokoh agama Islam. Adapun perkembangan politik, Penembangan Senopati menyatukan Jawa Tengah dan mendirikan Mataram sebagai kerajaan Islam independen. Sultan Agung melakukan ekspansi besar, menaklukkan Surabaya 1625 Masehi, Madura, hampir seluruh Jawa. Sultan Agung menyerang Batavia, markas VOC, 2 kali, tahun 1628 dan 1629 Masehi, namun gagal karena keterbatasan logistik. Amangkurat I mulai bergantung pada VOC dan memberi konsesi perdagangan, melemahkan kedaulatan. VOC memanfaatkan konflik internal untuk memecahkan kekuasaan Mataram. Perjanjian Giyanti 1755 Masehi membela Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Adapun faktor kemundurannya, kegagalan serangan ke Batavia 1628 sampai 1629 Masehi melemahkan kekuatan militer dan ekonomi. Amangkurat I memerintah dengan zalim, membunuh ribuan ulama dan rakyat, menimbulkan pemberontakan. Intervensi VOC yang semakin dalam urusan internal kerajaan. Konflik suksesi yang berulang melemahkan stabilitas pemerintah. Perjanjian Giyanti 1755 Masehi membela Mataram menjadi 2 kerajaan kecil yang lemah. Selanjutnya adapun nama-nama raja pemerintah. Yang pertama ada Panembahan Senopati dari Sutawijaya tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Pendiri kerajaan Mataram Islam menaklukkan Pajang. Yang kedua ada Panembahan Sedak Krapyak tahun 1601 sampai tahun 1613 Masehi, yaitu memperluas wilayah Jawa Timur. Yang ketiga ada Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 Masehi, yaitu masa kejayaan yang menyatukan hampir seluruh Jawa. Yang keempat ada Amangkurat I dari tahun 1645 sampai tahun 1677 Masehi, yaitu memerintah dengan despotis. Yang kelima ada Amangkurat II dari tahun 1677 sampai tahun 1703 Masehi, yaitu bantuan VOC untuk mengalahkan pemberontakan Trunajaya. Yang keenam ada Amangkurat III
dari tahun 1703 sampai tahun 1708 Masehi, yaitu mencoba melawan VOC. Yang ketujuh ada Prakubowono I dari tahun 1704 sampai tahun 1716. Yang kedelapan ada Amangkurat V dari tahun 1700 Yang ke-8 ada Amangkurat IV dari tahun 1716 sampai tahun 1726. Yang ke-9 yaitu yang terakhir ada Selanjutnya ada peninggalan kerajaannya. Yang pertama ada Keraton Kesultanan Yogyakarta, yaitu dibangun pada tahun 1755 dan merupakan tempat tinggal Raja Yogyakarta Yogyakarta. Di depannya terdapat alun-alun dan masjid di sebelah barat, merupakan salah satu peninggalan terbaik. Yang kedua ada kompleks makam Imogiri, yaitu makam bagi beberapa raja kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono, hingga raja keturunan Mataram saat kerajaan terbagi menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Yang ketiga, Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yaitu berlokasi di area barat alun-alun utara Yogyakarta, merupakan peninggalan Sultan Hamengkubuwono I yang dibangun pada tahun 1773. Yang keempat ada Keraton Kesunan Surakarta, yaitu peninggalan kerajaan Mataram Islam di Surakarta yang dibangun pada tahun 1745. Kerajaan ini lahir setelah Mataram Islam terpanah dua melalui perjanjian Giyanti 1755. Yang terakhir ada Masjid Kota Gede atau Masjid Yang terakhir ada Masjid Kota Gede atau Masjid Hede Muta, yaitu masjid tertua di Yogyakarta dan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam. Masjid ini berlokasi di kawasan Yogyakarta. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, Samudra Pasai. Pada tahun 1267 hingga 1524 Masehi, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh di pesisir Aceh Utara. Kejayaannya bertumpu pada perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan ini menjadi pusat dakwah dan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Yang kedua, Aceh Darussalam. Sekitar tahun 1514 hingga 1904 Masehi, didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dan mencapai puncak kejayaan di era Sultan Iskandar Muda. Aceh dijuluki Serambi Mekah karena menjadi pusat kekuatan Islam di Asia Tenggara. Aceh juga dikenal gigih melawan kolonialisme, termasuk dalam Perang Aceh pada tahun 1873 hingga 1904 melawan Belanda yang merupakan perang terpanjang dalam sejarah kolonial Indonesia. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak sekitar 1475 hingga 1554 Masehi. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Patah dengan dukungan Wali Songo. Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa melalui perpaduan antara nilai Islam dan budaya Jawa. Keruntuhan kerajaan ini dipercepat oleh konflik internal perebutan kekuasaan. Yang keempat yaitu Mataram Islam sekitar tahun 1586 hingga 1755 Masehi. Berbeda dari tiga kerajaan lainnya yang berbasis maritim, Mataram Islam adalah kerajaan agraris di pedalaman Jawa. Di bawah Sultan Agung, wilayahnya mencakup hampir seluruh Jawa. Namun intervensi VOC dan konflik internal menyebabkan asing seperti Portugis dan VOC atau Belanda. Meskipun demikian, masing-masing kerajaan meninggalkan warisan budaya dan agama yang masih terasa hingga kini. Benang merah adalah keempat kerajaan ini adalah bahwa semuanya didirikan oleh pemimpin yang kuat dan berambisi menyebabkan Islam. Kemajuan masing-masing ditopang oleh perdagangan, kerajaan pesisir atau pertanian, kerajaan pedalaman. Adapun kemundurannya hampir selalu dipicu oleh konflik internal serta tekanan kekuatan asing seperti Portugis
dan VOC atau Belanda. Meskipun demikian, masing-masing kerajaan meninggalkan warisan budaya dan agama yang masih terasa hingga kini. Sekian dari kami, mohon